Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya mengenai uh, deep learning untuk klasifikasi gambar kucing dan anjing menggunakan deep learning CNN. Kita langsung saja masuk ke Google Colab-nya. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk codingannya. Langsung saja yang pertama ini import library-nya. Nah, di sini lakukan import library-nya yang dibutuhkan dalam pembuatan project deep learning ini. Nah, tujuannya itu agar program dapat menggunakan fungsi deep learning-nya, pengolahan gambar, dan visualisasi datanya. Di sini penggunaan library-nya ada TensorFlow, ada NumPy, ada Matplotlib, dan lainnya. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan seluruh library-nya ini berhasil dimuat tanpa error. Lalu, kedua ada konfigurasi hyperparameter. Nah, di sini digunakan untuk menentukan parameter utama model CNN. Nah, diperlukan agar sistem mengetahui bagaimana proses training akan dijalankan. Hasil runningannya menampilkan konfigurasi berhasil diterapkan dan siap digunakan pada proses training. Lalu, load dan processing data. Nah, load data ini untuk membaca sistemnya dari dataset kucing dan anjing yang dimuat ke dalam sistem. Jadi, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Jadi, di sini manggil datasetnya ke dalam sini menggunakan kode ini. Nah, untuk hasil runningannya menunjukkan jumlah dataset berhasil dimuat dan sistem siap melakukan processing. Di sini jumlah trainingnya ada 16.283, validasinya 3.490 dan testingnya 3.489. Lanjut ke fungsi processingnya. Nah, dilakukan sebelum gambar diproses oleh CNN. Agar seluruh gambar memiliki format dan ukuran yang sama sehingga model lebih mudah belajar. Nah, hasilnya menunjukkan gambar berhasil diproses. Nah, ini untuk visualisasinya. Nah, gambar berhasil diproses dan siap digunakan untuk training modelnya. Nah, ini untuk sampel gambar trainingnya. Beberapa gambarnya, ada kucing dan gambar anjing. Lalu yang kelima, bangun arsitektur CNN. Nah, di sini dibuat struktur jaringan CNN. Nah, arsitektur CNN ini digunakan untuk mendeteksi pola pada gambar. Bisa dilihat dari beberapa hasil di sini, contoh salah satunya seperti Conv2D ini digunakan untuk mendeteksi pola seperti garis dan bentuknya. Dan misal contohnya lagi, kayak dance ini digunakan untuk klasifikasi akhir. Nah, hasilnya menunjukkan model CNN berhasil dibuat. Semuanya terdeteksi. Lalu training CNN. Nah, di sini model CNN ini dilatih menggunakan dataset gambar kucing dan anjing yang telah diproses sebelumnya. Tujuannya agar model dapat mempelajari pola visual dari gambar sehingga mampu membedakan gambar kucing dan anjing secara otomatis. Nah, hasilnya untuk sel ini proses training berhasil dijalankan. Nilai akurasi meningkat pada setiap epoch-nya, sedangkan nilai loss menurun. Nah, ini menunjukkan model CNN semakin baik dalam mengenali pola gambar. Ini totalnya ada 30. Lanjut ke visualisasi hasil training. Hasil visualisasinya berupa grafik. Nah, menampilkan grafik akurasi dan loss dari proses training CNN. Grafik menunjukkan akurasi mengalami peningkatan, sedangkan loss mengalami penurunan, sehingga model memiliki performa yang cukup baik. Dan juga evaluasi model pada tes. Nah, tahap ini model CNN diuji menggunakan data testing untuk mengetahui performa model setelah training selesai dilakukan. Nah, hasil runningnya menampilkan nilai akurasi. Nah, di sini juga menampilkan nilai akurasi dan loss dari model.
Nilai akurasi yang tinggi itu menunjukkan model mampu melakukan klasifikasi gambar dengan baik. Nah, di sini ada gambar langsung dari confusion matrix-nya. Bisa langsung dilihat. Nah, di sini kita lanjut ke prediksi gambar baru. Nah, sebelumnya prediksinya itu ada di Google Colab ini. Nah, belum berbentuk UI. Nah, ini kita lanjutkan, kita skip karena saya sudah menggantikannya dalam versi UI-nya. Nah, lanjut di sini. Ini sel register fungsi prediksi. Nah, untuk mendaftarkan fungsi prediksi ke Colab agar bisa dipanggil dari tampilan web nantinya. Sederhananya itu menghubungkan model ke browser hasil. Browser yang mau dimasukkan nanti. Nah, setelah di-run, muncul output siap yang menandakan fungsi prediksi sudah terhubung dan siap menerima gambar. Nah, lanjut ke tampilan dashboard-nya. Nah, ini HTML-nya, HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Nah, tapi di sini ditampilkan langsung di dalam Colab di bawah. Nah, langsung di dalam Colab sini. Kita coba ya di sini dulu. Gambar pertama, kita prediksi gambar. Nah, dan gambar sudah terprediksi kalau gambar ini merupakan gambar kucing. Kita hapus dan upload ulang. Kita klik foto lagi. Kita coba gambar lain. Nah, ini gambar anjing, kita prediksi melalui sistemnya. Kita coba di sini. Kita langsung coba. Kita coba random. Nah, terdeteksi bahwa ini gambar kucing. Berarti model mempelajari polanya. Benar. Kita upload foto lain. Nah, satu lagi kita coba gambar yang ada dua objek di dalamnya. Nah, ini ada orang yang sedang menggendong kucing. Kita coba prediksi gambarnya. Nah, dan tetap terdeteksi bahwa ini merupakan gambar kucing. Nah, berhubung ini masih di dalam output Colab, nah ini sebelumnya ada pencobaan untuk foto yang anjing dan terdeteksi kalau ini gambar anjing. Nah, berhubung karena tampilan UI-nya itu masih dalam output Colab, nah sel ini digunakan untuk membuat UI-nya di dalam bentuk web aplikasi, mengubah model CNN-nya menjadi web aplikasi yang bisa diakses publik melalui link. Nah, ini keluar linknya. Nah, lalu bisa mengakses melalui web ini. Lalu bisa mengakses melalui web ini. Sama seperti tadi.
Nah, gambar bekerja sama seperti yang di collab terdeteksi bahwa ini gambar kucing. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.